Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Saya mahasiswa Teknik Informatika di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 230605110148. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang 5 komponen utama pada PC, terutama Victus laptop series 16 strip D1XXX. Jadi dalam PC ada 5 komponen utama. Yang pertama ada perangkat input, ada perangkat proses, perangkat output, perangkat storage, dan juga ada perangkat tambahan atau perangkat eksternal. Selanjutnya, perangkat input. Apa sih fungsi dari perangkat input itu? Dan apa contohnya? Jadi perangkat input adalah perangkat yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan komputer. Contohnya saat kita menggunakan touchpad, mouse, keyboard, kamera, ataupun mikrofon yang ada pada laptop atau maupun PC. Untuk touchpad yang digunakan pada perangkat ini itu ada HID Complement Mouse atau Human Interface Device. Sini pada perangkatnya terdapat mouse seperti ini, seperti touchpad pada umumnya. Bisa kita gunakan untuk pindah tas sehingga tas kita lebih cepat. Bisa untuk klik kanan detail dari sebuah program, klik kiri untuk men-select program, dan juga untuk memindahkan kursor. Kemudian ada kemudian ada keyboard. Keyboard di sini sudah dilengkapi dengan backlight sehingga bisa digunakan pada cahaya minim. Jadi kita bisa mengetik dengan cahaya yang kurang tanpa terganggu visual. Kemudian keyboard di sini juga dilengkapi dengan keypad atau numpad yang bisa kita gunakan untuk mengetik angka dengan cepat. Oke. Selanjutnya ada webcam. Webcam ini terhubung ke laptop secara langsung berada di atas layar. Bisa kita gunakan lewat kamera seperti ini. Jadi kita bisa gunakan untuk foto, video, dan lain sebagainya. Tetapi kendalanya adalah rata-rata laptop memiliki kamera yang kurang, padahal sudah dilengkapi 720 pixel seperti ini, tapi tetap kalah dengan kamera HP ataupun kamera lainnya. Kemudian ada mikrofon. Mikrofonnya berasal dari B&O yang saya gunakan sekarang. Selanjutnya ada perangkat proses. Apa itu perangkat proses? Perangkat proses adalah perangkat yang digunakan komputer untuk memproses sebuah data yang masuk ke dalam komputer. Di sini ada motherboard, CPU, GPU, dan juga RAM. Motherboard yang digunakan pada perangkat ini adalah motherboard HP Victus menggunakan bus tipe Intel QPI atau Quick Path Interconnect sehingga dapat menghubungkan data dari CPU ke chipset dengan sangat cepat. Memiliki rate clock 100 MHz, effective clock 100 MHz, bus type dual DDR5 SDRAM, bus width 128 bit, dan deskripsi lainnya. Kemudian ada CPU. CPU adalah Central Processor Unit atau otaknya dari sebuah laptop. Di sini CPU menggunakan CPU Intel Core i7 dengan 6 core untuk performance dan 8 core untuk efficiency yang digunakan untuk menghemat daya. Memiliki kecepatan 4100 MHz. Sini banyak sekali instruction set sehingga bisa kompatibel di banyak program. Kemudian memiliki proses teknologi 10 nanometer dengan baterai CMOS menggunakan tembaga high-K plus metal gate untuk menghindari dari kebocoran daya. Memiliki power 45 watt pada CPU-nya.
Kemudian ada GPU. GPU atau Graphic Processor Unit. Di sini menggunakan Nvidia GeForce RTX 3060 series laptop HP. Jadi fungsi dari GPU ini adalah untuk memproses data grafis sehingga CPU tidak keberatan dalam menghandle semua data yang ditampung oleh laptop, sehingga lebih lancar dan lebih cepat performanya. Bisa kita setting lewat control panel Nvidia Control Panel. Di sini kita bisa menggunakan GPU ataupun CPU untuk merender sebuah data grafis. Adapun di sini ada preset untuk mode performance atau quality yang bisa kita gunakan untuk berbagai kebutuhan. Kemudian ada RAM, Random Access Memory, atau temporary storage yang digunakan untuk menyimpan dari sebuah data program yang akan ditampung kemudian diproses oleh CPU. Jadi program yang kita jalankan itu berada di RAM kemudian diproses oleh CPU. Semakin banyak RAM, maka semakin banyak program yang bisa kita tampung. Seperti di sini, perangkat ini memiliki RAM atau memori 16 GB dengan yang terpakai adalah 94 GB. Banyak sekali karena saya menggunakan banyak sekali program di dalamnya. Dan yang free itu ada 6,2 GB. Untuk selanjutnya, perangkat output. Apa itu perangkat output? Perangkat output adalah perangkat yang digunakan komputer, yang dimiliki oleh komputer untuk mengeluarkan informasi yang telah diproses, seperti monitor dan speaker yang sedang kita gunakan. Monitor menampilkan layar, menampilkan display, dan speaker memberikan suara atau menampilkan suara ke pengguna. Monitor yang digunakan di sini memiliki 144 Hz refresh rate dan juga 16 inci display maksimumnya. Monitor ID CMN 1619. Kemudian untuk speaker di sini dibuat oleh B&O, perusahaan yang emang mengelola audio speaker dan audio visual lainnya, sehingga kita bisa menggunakannya dengan jelas, bisa kita mendengarkan lagu maupun lainnya dengan jelas lewat perangkat ini. Selanjutnya adalah perangkat storage. Di sini menggunakan SSD, solid state drive. Bisa saya tampilkan di sini. Sini saya mempunyai 2 SSD di perangkat saya. Yang pertama saya gunakan untuk OS dan juga program file lainnya. Untuk disk yang kedua saya gunakan untuk menyimpan file-file yang saya butuhkan. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama EV sistem partisi atau sistem partisi yang dimiliki oleh SSD ini. Kemudian pada partisi ini ada boot big file, crash dump, basic data partition yang bisa digunakan untuk booting dan lain sebagainya. Kemudian sini juga sama, ada sistem partisinya juga, dan sisanya adalah data yang saya gunakan atau yang saya simpan. Di sini menggunakan NTFS dengan BitLocker encrypted sebagai penjaganya atau sebagai security di dalamnya. Total dari SSD yang pertama adalah 516 GB, sama yang kedua juga jumlah 1 tera lebih. Untuk selanjutnya ada perangkat tambahan. Perangkat tambahan ini adalah perangkat eksternal yang bisa kita sambungkan ke komputer. Contohnya seperti port USB, port WiFi, HDMI, Bluetooth, baterai, dan lainnya. Perangkat tambahan tidak terlalu penting, tetapi perangkat ini juga memberi kemudahan bagi penggunanya untuk berinteraksi dengan
perangkat atau laptop ataupun PC. Seperti fungsi dari baterai, jika tidak ada baterai maka kita harus selalu mencolokkan kabel cas ke perangkat kita, wifi dan lain sebagainya. Sini ada port USB, akan saya tunjukkan port USB yang ada di perangkat saya. Sini ada satu port USB yang saya gunakan. Ini ada satu lagi yang kosong. Terus di sebelah kiri ada kabel untuk USB dan USB Type C. Di sini juga ada port HDMI yang digunakan untuk menyambungkan display lainnya atau monitor maupun proyektor yang akan menampilkan output dari komputer. Sini juga ada kabel jack 3,5 mm, bisa kita gunakan untuk headset maupun mikrofon. Sekian penjelasan dari saya tentang 5 komponen penting yang ada di dalam laptop maupun komputer. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.